saya Florianus Francis Pineul akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi serta fundamental dan historis. Jadi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti tata aturan. Jadi ilmu ekonomi itu adalah bidang studi tentang bagaimana mengelola sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi positif. Artinya ilmu ekonomi hanya membahas fakta situasi dan hubungan yang terjadi dalam perekonomian. Yang kedua itu ilmu ekonomi normatif, membahas tentang nilai pertimbangan etis dan ilmu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dinci Marincelonada menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama, masalah ekonomi dipandang sebagai disiplin ilmiah sebelum ilmu ekonomi seringkali bahas dalam konteks filsafat hukum atau bahkan teologi. Namun seiring berjalannya waktu, para pemikiran mulai menyadari bahwa masalah ekonomi memiliki karakteristik unik untuk membutuhkan analisis khusus. Yang pertama, pendekatan yang lebih sistematis. Para ekonomi mulai mengembangkan karyan kerja analisis yang lebih sistematis untuk memahami fenomena ekonomi. Yang kedua, fokus pada masalah praktis ilmu ekonomi. Semakin prioritas pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Yang ketiga, penggunaan metode ilmiah. Yang para ekonomi mulai menerapkan metode ilmiah dalam penelitian mereka, termasuk pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan pembuatan model. Yang kedua, munculnya pada abad ke-17 dan ke-18. Sebagai abad ke-17 dan ke-18 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Contoh yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri memicu perubahan besar dalam sistem produk dan industri barang. Hal ini mendorong para pemikiran untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi bekerja dalam masyarakat yang semakin kompleks. Contoh yang kedua, perdagangan internasional. Perdagangan antar negara semakin intensif sehingga muncul pertanyaan tentang bagaimana penentukan harga yang adil melindungi kepentingan nasional yang maksimal kesejahteraan masyarakat. Yang contoh yang ketiga, pemikiran pencernaan. Gerakan pencernaan menenangkan pentingnya akal sehat dan metode ilmiah dalam memahami dunia. Para pemikiran ekonomi pada masa itu terinspirasi oleh semangat rasionalisme dalam empirisme. Baik, perkenalkan, nama saya Leonardus Denis. Di sini saya akan membagikan materi tentang konsep dasar ekonomi. Yang pertama, kelangkaan. Sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, pilihan. Manusia harus membuat pilihan karena sumber daya terbatas. Yang ketiga, biaya peluang. Nilai dari pilihan yang terbaik dikorbankan saat membuat pilihan. Yang keempat, efisiensi. Membuat penggunaan terbaik dari sumber daya yang terbatas. 5. Keadilan. Distribusi sumber daya yang adil dan merata. Berikut teori ekonomi klasik Adam Smith. Yang pertama, kebijakan pasar bebas. Pasar harus bebas dari campur tangan pemerintah. Dengan persaingan bebas, harga dan alokasi sumber daya akan disesuaikan oleh mekanisme pasar yang mengarah pada efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, merangsang keuntungan untuk investasi. Keuntungan mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan memperluas perekonomian. Yang ketiga, keuntungan cenderung menurun. Seiring berjalannya waktu,
keuntungan akan menurun karena persaingan yang meningkat yang menurunkan harga dan margin keuntungan. Yang keempat, keadaan stasioner. Ekonomi dapat mencapai titik keseimbangan atau keadaan stasioner di mana tidak ada lagi pertumbuhan karena semua sumber daya telah digunakan secara efisien, meskipun inovasi dan investasi baru bisa mencegah stagnasi. Berikut teori ekonomi Rostow. Yang pertama, panggung tradisional. Yang kedua, prasyarat untuk lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap kematangan. Yang kelima, tahap konsumsi massal yang tinggi atau masif. Yang keenam, ketimpangan regional. Yang ketujuh, dampak kembali dan dampak penyebaran. Yang kedelapan, peran pemerintah. Yang kesembilan, ketimpangan internasional. Dan yang kesepuluh, pemindahan modal. Teori nilai surplus ekonomi Karl Marx. Karl Marx berfokus pada konsep surplus value atau nilai surplus yang merupakan selisih antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan upah yang mereka terima. Marx berpendapat bahwa dalam sistem kapitalisme, pekerja menciptakan nilai lebih besar melalui kerja mereka daripada yang mereka terima dalam bentuk upah. Selisih tersebut yang disebut surplus value menjadi keuntungan bagi kapitalis atau pemilik modal. Marx menganggap ini sebagai bentuk eksploitasi, di mana kapitalis mendapat keuntungan dari kerja yang tidak dibayar kepada pekerja, dan inilah yang menjadi dasar ketidaksetaraan dalam ekonomi kapitalis. Halo, perkenalkan nama saya Cantika Hanu. Di sini saya akan menjelaskan manfaat apa saja sih yang bisa kita dapat jika kita mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama adalah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, membantu masyarakat dalam memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat. Yang ketiga, membantu memberikan pemahaman tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepekaan manusia terhadap masalah ekonomi dan global. Nama saya Murti Priyapada. Saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro ini mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Sebutan lain untuk ilmu ekonomi makro ini adalah sebagai teori pendapatan. Hal ini disebabkan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang ilmu ekonomi mikro. Nah, ilmu ekonomi mikro sendiri mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian, seperti rumah tangga konsumen atau produsen. Nah, sebutan lain dari ilmu ekonomi mikro sendiri yaitu sebagai teori harga, karena inti dari ilmu ini adalah penentuan harga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elda Susantumini. Saya dari program studi pendidikan geografi semester 1. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang metode ekonomi. Metode ekonomi ada 4. Yang pertama adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat kumpulan informasi yang berkaitan dengan data. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang proses kerjanya berdasarkan hukum. Yang ketiga, metode matematika. Metode matematika ini ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Yang keempat, metode statistik. Metode statistik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi yang ada di masyarakat.